Bayangkan, sebuah negara raksasa, wilayahnya membentang dari Eropa Timur hingga Asia Tengah, memiliki ribuan senjata nuklir, jutaan tentara, dan ideologi yang menantang dunia barat. Negara itu adalah Uni Soviet. Namun pada tahun 1991, tanpa perang besar, tanpa invasi asing, kekuatan super dunia ini runtuh dari dalam. Bagaimana mungkin negara sekuat ini bisa hancur? Apa yang sebenarnya terjadi? Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics (USSR) resmi berdiri pada tahun 1922 setelah revolusi Bolshevik ke 1917. Negara ini menganut ideologi komunisme, di mana negara menguasai alat produksi, tidak ada kepemilikan pribadi skala besar. Semua diatur oleh pemerintah pusat. Uni Soviet terdiri dari 15 republik, termasuk Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Georgia, Latvia, Lithuania, dan lainnya. Selama puluhan tahun, Uni Soviet menjadi musuh utama Amerika Serikat dalam era yang dikenal sebagai Perang Dingin. Pada puncaknya, Uni Soviet mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II, menjadi negara pertama yang mengirim manusia keluar angkasa. Yuri Gagarin, 1961, memiliki pengaruh besar di Eropa Timur, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dari luar, Uni Soviet tampak kuat dan menakutkan. Namun, di balik itu, retakan mulai muncul. Salah satu penyebab utama runtuhnya Uni Soviet adalah ekonomi yang rapuh. Sistem ekonomi terpusat menyebabkan produksi tidak efisien, kelangkaan barang kebutuhan sehari-hari, dan antrean panjang untuk roti, daging, bahkan sabun. Negara fokus pada industri berat, militer dan senjata nuklir, sementara kesejahteraan rakyat diabaikan. Ironisnya, negara yang mengklaim kesetaraan justru menciptakan elit partai yang hidup mewah dan rakyat biasa yang hidup serba kekurangan. Selama Perang Dingin, Uni Soviet terlibat perlombaan senjata dengan Amerika. Akibatnya, anggaran militer membengkak dan ekonomi semakin tertekan. Puncaknya terjadi saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun ke-1979. Perang ini menguras ekonomi, menurunkan moral tentara, dan memicu kritik internasional. Afghanistan sering disebut sebagai Vietnamnya Uni Soviet. Pada 1985, muncul pemimpin baru, Mikhail Gorbachev. Ia memperkenalkan dua kebijakan besar, perestroika atau restrukturisasi ekonomi, dan glasnost atau keterbukaan dan kebebasan berpendapat. Tujuannya baik, memperbaiki ekonomi, mengurangi korupsi, dan memberi ruang kebebasan. Namun efeknya justru tak terkendali. Rakyat mulai berani mengkritik pemerintah. Fakta-fakta kelam Uni Soviet terbuka dan nasionalisme di republik-republik meningkat. Keterbukaan membuat republik-republik Soviet berkata, "Kami tidak ingin diatur dari Moskow." Satu persatu menyatakan kemerdekaan Lithuania, Latvia, Estonia, Georgia. Uni Soviet kehilangan kendali politik dan militer atas wilayahnya sendiri. Pada Agustus tahun 1991, kelompok garis keras komunis melakukan kudeta untuk menggulingkan Gorbachev. Namun kudeta ini gagal total dan mempermalukan Partai Komunis. Tokoh yang muncul sebagai pemenang adalah Boris Yeltsin, pemimpin Rusia yang menentang sistem Soviet. Sejak saat itu, Uni Soviet praktis tidak bisa diselamatkan. Pada 26 Desember tahun 1991, Uni Soviet resmi dibubarkan. Bendera Palu Arit diturunkan dari Kremlin, dan Rusia menjadi negara penerus utama. Sebuah kekuatan super dunia berusia 69 tahun berakhir tanpa satupun tembakan perang besar. Runtuhnya, Uni Soviet mengubah dunia. Perang Dingin berakhir, Amerika Serikat menjadi satu-satunya superpower, dan peta politik Eropa serta Asia berubah total. Namun bagi rakyat bekas Soviet, ini berarti krisis ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Runtuhnya Uni Soviet mengajarkan satu hal penting, kekuatan militer tidak menjamin kelangsungan sebuah negara. Tanpa ekonomi yang sehat, tanpa kepercayaan rakyat, dan tanpa kemampuan beradaptasi, bahkan negara terkuat pun bisa runtuh dari dalam. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share, agar kisah-kisah besar dunia tidak terlupakan.